Terus kemudian aku mau nanya nih sama Asri, tantangan yang sedang di awal memulainya tuh apa, Sri? Kalau bisa diceritain, mungkin 3 atau kayak yang paling bikin sakit kepala gitu. Sakit kepalanya banyak sih sebenarnya kalau bisnis. Tapi karena langsung minum rempahnya Agradaya langsung emosi ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yanyan Muhammad Hadiansyah. Panggilan saya Yanyan, saya dari New Energy Nexus Indonesia sebagai Program Manager. New Energy Nexus Indonesia adalah akselerator dan inkubator startup energi di Indonesia. Kami mendukung entrepreneur yang berkecimpung di sektor energi terbarukan dan juga clean energy. Adalah sebuah lembaga kerjasama dari negara Jerman. Kami ada di sekitar 100 lebih negara. Kami mendukung pemerintah untuk salah satunya adalah meluaskan atau membuat energi terbarukan menjadi arus utama atau mainstream di Indonesia, juga mendukung renewable energy untuk jadi salah satu cara untuk program elektrifikasi di Indonesia. Saat ini kami fokus ke pulau-pulau kecil di Indonesia yang luas ini, dan kami juga bekerja sama dengan New Energy Nexus karena punya misi yang sama untuk mendukung entrepreneur di Indonesia, terutama di bidang memperluas akses kepada energi. Gitu. Nah, hari ini kita ditemenin siapa nih, Yan? Agradaya adalah sebuah perusahaan berbasis sosial yang sebenarnya memproduksi aneka rempah dan komoditas tanaman biofarmaka seperti jahe, kunyit, temulawak, tapi juga menggunakan aplikasi appropriate teknologi dan natural farming di dalam budidaya dan pengolahannya gitu. Wah, ini tuh sejalan banget ya sama yang kita cari gitu ya selama ini. Kita udah mulai dari tahun 2000, waktu itu nyala program 2017, terus ada support yang lebih ekstensif lagi di Smart Energy Accelerator ya, Yan. Iya, betul. Energy Access Entrepreneurs yang kita cari nih kayak gini nih. Langsung aja kenapa kita ngobrol ada di sini mengundang Asri, karena kami percaya bahwa energi sebenarnya harus didekati dari berbagai sisi gitu ya. Dalam pengalamannya energi terbarukan itu mesti relevan atau mesti connect dengan, mesti terhubung dengan orang-orang yang mau menggunakannya. Kalau di area urban mungkin kita banyak dengan electric vehicle karena banyak polusi, atau listrik di atap karena bisa jadi alternatif yang lebih bersih gitu ya. Tapi kalau untuk area yang rasio elektrifikasinya masih rendah, listrik masih 12 jam, dan aktivitas ekonomi masih kurang gitu ya, sebenarnya energi terbarukan bisa jadi punya peran lebih dari sekedar penerangan, karena selama ini itu yang bisa dikerjakan. Dan Agradaya ini bisa jadi salah satu inspirasi atau ide untuk teman-teman yang masih merasa saya nggak bisa ngapa-ngapain nih karena energi aja masih baru malam doang, kalau siang nggak ada gitu kan. Nah, sekarang kita mau nyuri ide, nggak nyuri ide ya, kayak kita cuma belajar. Dapat referensi lah ya, dapat referensi. Kita mau belajar dari Agradaya yang udah memulai ini dari 7 tahun yang lalu ya, Sri ya. Betul. Nah, mendingan ceritanya. 2014. Betul. Nah, oh ya, untuk mensupport yang kami percaya tadi itu, kami membuat New Energy Nexus dan GIZ membuat acara nih, workshop ide, namanya jadi pelopor energi terbarukan, rajut dampak sosial dan bangun masa depan. Ini temanya akan kita jelasin apa sih acara jadi pelopor energi terbarukan itu juga, yaitu gimana teman-teman perlu untuk submit ide, teman-teman, kemudian kita akan ada acara di tanggal 19 Maret, itu diskusi publik, nanti ada Asri sebagai speaker dan juga mentor, kemudian nanti ada sesi diskusi lebih lanjutnya di sore harinya, kemudian di hari Sabtunya tanggal 20, teman-teman yang punya ide akan bisa belajar tools, alat-alat atau alat-alat yang bisa kita pakai untuk membangun sebuah ide.
Dan Jadi nanti tanggal kita ajarin ya dari ide itu gimana caranya dari ideation membuat jadi skema bisnis yang baik gitu. Jadi nanti buat teman-teman yang emang punya ide untuk membangun. Jadi pelopor yang kita barukan di daerah adalah kita lihat ada apa nih activity produktif yang bisa kita support dengan yang kita barukan. Nanti dari sana ide-ide itu kita akan bantu untuk dipertajam. Gimana cara dari ide menjadi kenyataan gitu. Jadi dari ide nanti dibikin kita ajarin apa aja yang perlu diperhatikan nanti sampai akhirnya teman-teman punya plan untuk bisa membuat ide ini menjadi sebuah bisnis teman-teman untuk membantu masyarakat di daerah terluar seperti itu. Seperti itu mungkin Mbak Atik ya. betul, dan akan dikompetisikan dengan teman-teman dari seluruh Indonesia lainnya yang jadi peserta. Dan Astri juga akan membantu teman-teman untuk mempertajam idenya di satu minggu itu, dan ada kompetisinya di tanggal 26. Gitu singkatnya, lebih jelasnya nanti ada linknya di deskripsi Di bawah dari sini, video ini. Nggak di bawah sini, tapi di bawah situ. Oke, langsung nih Agradaya, semuanya pasti udah dengar. Agradaya nih, apa sih misinya Agradaya gitu? Silahkan Astri. Oke. Sebenarnya kalau Agradaya sendiri, kami perusahaan berbasis sosial. Kenapa kami selalu bilang berbasis sosial? Sebenarnya karena memang ujung-ujungnya kami ngerasa impact di masyarakat itu penting gitu. Yang pada kenyataannya kami sendiri sebenarnya perusahaan yang memproduksi, mungkin teman-teman pernah dengar tanaman biofarmaka gitu. Itu rimpang-rimpangan asli Indonesia, tapi ada yang udah diketahui, ada yang belum gitu. Karena rimpang asli Indonesia itu banyak sekali gitu. Jadi aktivitas jual belinya adalah ya, dan sebagai backbone utama kestabilan keuangan kami itu dari penjualan komoditas dan pengeringan pemrosesan tanaman biofarmaka tersebut. Kita olah menjadi Simplisia. Simplisia adalah istilah farmasi untuk tanaman iris kering, rimpang iris kering, Simplisia, dan menjadi teh, menjadi herbal drink, hingga akhirnya nanti kita lagi meresearch untuk jadi kapsulasi gitu. Jadi teman-teman bisa minum suplemen, itu tinggal minum tanpa ngerasain pahitnya, getirnya gitu. Nah, tapi Agradaya sebenarnya itu apa? Goals kami sebenarnya, vision utamanya adalah untuk untuk kalau bilangnya tuh kayak untuk revitalisasi desa. Isunya sebenarnya kalau di desa banyak anak muda yang tidak mau balik ke desa atau nggak enggan untuk tinggal di desa karena simply mereka nggak tahu mau kerja apa gitu. Simply mereka nggak ngerasa ada income yang layak setelah kuliah jauh-jauh, sekolah jauh-jauh di kota, terus ternyata desa tidak bisa menaungi anak-anak muda ini untuk tetap tinggal di sana dan berpenghidupan. Di Jogja juga gitu. Mayoritas yang tinggal di desa adalah usia 60 tahun ke atas, simbah-simbah, pakde gitu ya. Nah, tapi kami ngelihat sebaliknya, kalau semua anak muda pindah dari desa ke kota, yang terjadi tuh malah nanti ada ketimpangan. Sekarang kan sebenarnya udah dirasa tuh kayak angka kemiskinan tuh malah cenderungnya banyaknya di desa gitu. Padahal banyak potensi-potensi ekonomi baru yang bisa digarap di desa gitu. Dan anak muda nggak perlu pindah dari desa ke kota gitu. Dan goals utama kami sebenarnya itu sih, tapi bukan berarti bukan berarti kami pengen desa penuh dengan industri gitu, juga bukan gitu. Jadi memang kami pengennya keseimbangan sih antara desa dan kota. Harus ada permainan yang seimbang antara desa dan kota gitu. Kalau Agradaya. Kita tanya aja mungkin Mbak Atik biar nggak bingung. Tadi kan udah ngomongin soal kegiatan-kegiatannya. Iya. Terus tapi kalau misalnya ngomongin peluang bisnis dan pemberdayaan di masyarakat juga tadi dimention sedikit ya. Jadi kalau misalnya dari Agradaya itu sendiri, kayak peluang bisnis dan pemberdayaan masyarakat itu kayak gimana sih Mbak gitu? Peluang bisnisnya tuh sebenarnya gede banget ya, Yan. Ya, peluangnya gede banget. Tapi memang orang belum ngelihat gitu. Banyak banget di desa. Contoh ya, di desa tempatku aja. Sekarang kan aku tinggalnya di desa gitu. Banyak banget, kebanyakan petani, mayoritas petani, dan itu terjadi di seluruh Indonesia, menghasilkan hasil panen atau komoditas yang dalam bentuk basah tanpa olah gitu.
itu memang orang ngelihat pertanian terutama ya, itu keputus gitu. Pertanian sebagai ya udah on farm aja, padahal sesungguhnya pertanian itu ada on farm, ada off farm gitu. Nah, kita lupa nih termasuk government gitu. Pemerintah tuh kayak lupa bahwa pertanian tuh ada di sisi off farm-nya, yaitu pasca panen gitu. Selalu fokusnya pada pupuk, budidaya, terus bibit gitu. Padahal di off farm sendiri juga harus ada yang dilihat ketika kita menghasilkan sebuah produk. Yang harus dinaikkan adalah skill-nya pengolah gitu. Aku nggak bilang petani ya, bisa pengrajin, pengolah gitu. Karena petani sendiri, in fact mereka udah sangat capek di ladang gitu. Jadi harusnya di desa itu ada sekumpulan anak muda, ideally ya, ada sekumpulan anak muda. Kenapa anak muda? Karena yang sepuh-sepuh biasanya udah di ladang nih. Jangan diminta buat mengolah lagi gitu. Udah capek beliau-beliau ini gitu. Jadi harusnya ada sekumpulan anak muda yang fokus pada pengolahan pasca panen, bisa itu pengeringan, bisa itu central kitchen, bisa itu ekstraksi hingga ke pharmaceutical grade, bisa macam-macam gitu. Hingga storage gudang gitu. Yang terjadi kan kalau di desa di Indonesia sekarang malah petani kirim ke tengkulak gitu karena simply mereka nggak tahu mau ngelempar kemana. Pemerintah pun di pasca panennya juga nyediainnya bulog gitu yang cuma gudang gitu aja gitu, nggak ada pengolahan apapun di situ. Jadi kayaknya ini adalah sebuah gap yang kulihat dimanapun di Indonesia memang nggak ada pengolahan tersentral yang sifatnya kecil-kecil tersebar, dan itu sebenarnya bisa menaikkan kualitas hingga harga si komoditas tersebut gitu. Jadi bayangannya kalau di Indonesia ke depan, kalau kami ya Gradaya, harusnya ideally mungkin kalau tiap desa itu agak muluk-muluk per kecamatan deh gitu. Iya. One village one product itu ya maksudnya. Per desa satu produk. Ya, per kecamatan tuh udah ada nggak menghasilkan dalam produk atau komoditas dalam bentuk basah. Jadi udah dalam bentuk setengah jadi atau setengah siap olah gitu. Jadi nggak kayak sekarang kan, misalnya kunyit temulawak mau ekstraknya paling deket ke Surakarta, kalau nggak ke Jababeka gitu, jauh banget gitu. Dan petani akhirnya karena beliau ini ada di rantai paling ujung, dapat benefit dan added value-nya juga paling kecil gitu. Harusnya semua bisa ditarik ke desa, pengolahan di desa, jadi juga anak muda bisa hidup dari tanahnya sendiri, dari desanya gitu sih. Wah, ya. Menarik sekali. Karena sebenarnya saya juga punya beberapa pengalaman ke beberapa desa untuk pendampingan listrikan desa dengan energi terbarukan gitu ya, Sri ya, dan sering ngelihat juga baik di desa pesisir maupun desa yang di gunung gitu ya. Misalnya kita ke let's say di NTB gitu. Nah, di situ ada madu, di situ ada mete dan sebagainya, dan semuanya memang akhirnya dikeluarkan atau di petani itu cuma bisa sampai raw material atau barang mentah, bukan barang setengah jadi. Dan yang dijelaskan Astri itu relevan banget sama beberapa di seluruh Indonesia gitu. Nah, mungkin aku mau nanya duluan nih Yan, apa berarti karena tadi ada dipaparkan gitu ya, ada pengolahan, ada gap di off farm ya. Berarti ada processing yang dilakukan di Agradaya atau aktivitas di Agradaya itu apa aja sih, kalau dalam singkat mungkin kayak 3 aktivitas utama gitu misalnya. Jadi kalau di Agradaya sendiri kita tuh punya pengolahan pengeringan. Jadi kalau bedanya mungkin sama perusahaan ekstraksi jamu pada umumnya, kami memang menginstall beberapa alat pengering namanya dome dryer sama solar dryer. Itu kita train jadi ada kelompok, kita kerjasamanya biasanya sama kelompok wanita tani. Kenapa perempuan? Kenapa kelompok tani bukan kelompok wanita tani, bukan kelompok tani yang bapak-bapak? Karena perempuan nih kalau di desa punya peran yang sangat penting, dari urusin rumah sampai urusin ladang, semua perempuan. Nah, beliau ini yang sungguh sangat aktif, sampai kayak kegiatan-kegiatan yang sifatnya tradisi ya, kayak misalnya ada yang meninggal, ada acara, sampai sifatnya juga produksi, supaya satu desa tuh kompakan produksi
Simplicia kunyit gitu. Itu yang dipegang tuh perempuannya. Karena kalau bapak-bapaknya biasanya mereka cari penghasilan lain keluar kota, keluar daerahnya gitu. Jadi nggak bisa dipegang gitu. Nah, kita bekerja sama kelompok tani, ada kelompok wanita tani di Jogja dan di Jawa Timur untuk melakukan pengeringan dengan pengeringan pakai teknologi namanya solar dryer dan dome dryer tadi. Itu bedanya apa dengan pengeringan biasa? Kita melatih ibu-ibu kelompok wanita tani itu untuk sampai standar yang sesuai dengan keinginan buyer gitu. Maksudnya kan gini, kalau di bisnis pasti kita tahu yang namanya spesifikasi barang dan spesifikasi produk tuh jadi masalah. Problemnya kalau di petani itu petani punya raw material tapi nggak bisa masuk ke demand-nya industri atau demand-nya buyer, mau dia industri kah, mau retail kah. Jadi ini gap nih. Akhirnya apa? Industri karena nggak bisa dapat dari lokal, mereka import gitu. Nah, ada gap ini yang kita coba jembatani dengan cara transfer knowledge ke petani. Ngajarin gimana cara pengeringan, ngajarin gimana cara pemrosesannya. Yang ada sekarang tuh pengeringan dan pengeringan sesuai standar sama yang kita udah perkenalkan, ada teknologi namanya blansir gitu. Terus ada teknologi juga, area produksi kami sekarang ada 2, satu di hilir produksi itu yang standar BPOM, sama satu lagi di hulu produksi kita bangun 5 pengering di petani, itu pengeringan pakai dome dryer tersebut gitu. Oke. Yan, kamu mau ada pertanyaan gak nih sebelum aku dominasi nih? Ibu-ibu aktif katanya si Asri kan, jadi saya kasih kesempatan. Oke. Nah aku jadi penasarannya dari tadi kan banyak kegiatan-kegiatan tuh. Apalagi yang emang tadi bilangnya apa? Offline apa bilangnya? Off farm. Oke. Pasca panen. Nah, pasca panennya ini kan berarti banyak processingnya gitu kan. Jadi kalau misalnya kita fokus di farming doang, itu kayak ya udah petani yang sekarang lakukan. Cuman setelah itu kan juga banyak tuh problem-problem di sana. Dan sebenarnya kalau setelah pasca panen itu kan bukan masalah soal edukasi doang kan. Jadi kayak kalau ngelihat orang-orang tuh juga bukan karena masalah nggak tahu juga. Ada 2 berarti yang aku lihat. Antara nggak tahu, yang kedua adalah infrastrukturnya gitu kan. Yang masalah untuk memprosesing hasil panennya itu. Nah sebenarnya untuk processing ini yang aku ingin tanyakan kayak lebih ke, kan kita ngomongin soal energi terbarukan nih gitu, kayak sebetulnya kebutuhan energi pada saat pasca panen itu untuk apa aja sih Mbak gitu, paling banyak dibutuhkan gitu kan? Pengeringan. Karena apa, pengeringan yang ada itu tuh memang masih sangat tradisional kan, petani-petani. Jadi kayak mungkin pernah ngelihat pengeringannya direct sunlight. Sebenarnya untuk beberapa komoditas direct sunlight is okay. Tapi untuk komoditas tertentu ada yang titik kritisnya sudah terlewati ketika kena direct sunlight, otomatis nggak akan bisa masuk diterima di industri gitu. Apalagi industri farmasi yang sifatnya sangat strict sama standar. Tapi kita sebenarnya ketika kita bisa dapat petani bisa dapat standar tersebut dan bisa melakukan proses tersebut sesuai dengan standar, akan dapat harga yang lebih baik gitu. Nah, pengeringan itu yang sebenarnya paling sederhana sih. Contoh teknologi apa sih kan yang ditanya tadi ya. Pengeringan tuh sederhana. Sebenarnya bisa pakai direct sunlight. Tapi yang harus digarisbawahi juga, kebanyakan pengeringan petani skala rumahan gitu, itu tuh kan ada ternaknya juga tuh. Jadi bercampur baur lah mengeringkan, terus ada tiba-tiba ayam lewat gitu. Syukur kan kalau ayam lewatnya tidak buang air gitu. Jadi itu betul. Jadi standar produksi di Indonesia ini di level petani itu memang perlu dijalani betul-betul, dilatih betul-betul, dan aku ngerasa Agradaya pun bisa kok sampai ke situ meski butuh waktu yang lama gitu ya. Terus kalau selain itu yang paling gampang apa sih gitu kalau ditanya teknologi selain pengeringan? Sebenarnya impiannya tuh bisa sampai ekstraksi, cuman untuk pengeringan aja itu tuh udah makan waktu yang lama gitu sih pengeringan ini. Nah, kalau Agradaya sekarang tuh juga lagi bikin namanya Central Kitchen. Karena kami juga sadar kan nggak semua makanan pengeringan adalah salah satunya gitu, tapi nggak semua komoditas itu harus dikeringin gitu. Yes, buat ketahanan lama, buat menjaga ketahanannya bisa pakai pengeringan. Tapi
si central kitchen ini lebih kayak ada yang basah dari petani, misalnya kayak kalau di sini tuh singkong gitu ya. Makanan utama di sini kan mungkin teman-teman pernah dengar namanya geblek, tiwul gitu. Nah, itu kita olah di central kitchen kita di sini, di central kitchen-nya Agradaya. Jadi ibu-ibu di rumah masing-masing masak jadi geblek. Geblek tuh apa ya? Kalau di Sunda tuh kayak aci gitu loh. Semacam aci, jadi singkong kalau panen sama ibu-ibu diolah di rumah masing-masing jadi kayak semacam geblek, terus kayak nangka muda dijadiin gudeg kering gitu. Nah, di Central Kitchen Agradaya ini kita nyediain vacuum sealer sama chiller, jadi bisa bikin frozen food dan itu bisa diorder ke luar daerah. Jadi memang produksinya kita lempar di rumah-rumah penduduk, tapi kita punya central kitchen buat pengeringan, buat frozeninnya gitu. Nah, kebutuhan teknologi itu sih yang sebenarnya harusnya juga ada di desa-desa gitu. Dan aku ngerasa sebenarnya kebantu sekali ketika ada tadinya si central kitchen ini nggak ada kan. Terus kita nggak bisa melayanin orang-orang dari order dari Jakarta, order dari Medan nggak kita layanin. Tapi ketika kita punya alat teknologi bernama vacuum sealer dan frozen pendingin ini, jadi bisa kita bikin frozen food gitu. Aku jadi kebayang nih kalau misalnya ada central kitchen kayak Agradaya di Makassar, bukan Makassar, di Goa gitu misalnya ya. Iya, kita bisa dapat contoh frozen yang emang otentik gitu ya dari situ, atau kayak misalnya dapat biasanya kita sei Kupang ada dari Kupang gitu, bisa kita bisa dapat juga makanan Flores gitu atau apa sorghum atau apa kan menarik ya kayaknya. CI di Bandung aja udah frozen food Mbak gitu. Harusnya CI yang aslinya di Kupang itu bisa frozen food juga dibawa gitu kan. Biasanya cuma CI-nya doang, nggak ada bumbunya kita kalau beli. Iya. Ya, menarik banget. Jadi sebetulnya kayak kita ngelihat banyak komoditas di desa yang akhirnya ya benar dijualnya adalah mentah karena mereka nggak ngerti juga mesti diolah gimana. Jadi kalau misalnya ternyata ditambahin edit value-nya kan masyarakat juga yang dapat benefitnya gitu kan. Sekarang adalah gap-nya misalnya mereka udah dapat edukasinya tapi ternyata secara teknologi mereka butuh energi nih Mbak gitu kan. Energinya nggak ada. Itu jadi salah satu potensi gitu ya buat orang-orang yang pengen ngebantu pertanian gitu di daerah terluar, terus dia pengen bantu ya maksudnya kayak processingnya, dia bisa menyediakan energinya gitu kan. Dan kalau namanya processing ini kan sebetulnya mirip juga kayak di kita di mana di ya anggap di kota gitu, dia itu kan pakai listrik bayar juga, itu kan jadi salah satu jualan listrik bisnis gitu kan. Jadi sebetulnya bukan semacam bukan kayak CSR yang ngasih teknologi terus nggak sustain karena ternyata nggak ada nilai buat operasionalnya kan. Jadi di sini sebenarnya ada added value-nya buat makanannya, ada added value-nya buat energinya gitu kan. Menarik banget sih. Betul. Ini baru dari pertanian Yan, apalagi kalau misalnya kita dekatin dari perikanan gitu ya, misalnya terus untuk ekowisata kayak misalnya Agradaya juga menerima punya restoran juga, ada orang yang makan di situ, ada yang turis budaya gitu ya mau datang untuk merasakan kehidupan di lokasi tersebut. Terus ada juga yang tadi yang sebutin kalau banyak orang pakai energi terbarukan, berarti siapa yang bisa betulin nih pertanyaannya. Misalnya solar dome nih, kita bikin solar dome dryer misalnya sekarang di Trenggalek ya, terus kita pasang di beberapa. Nah nanti kalau yang ada rusak atau apa kan berarti harus ada yang bisa betulin gitu kan. Jadi itu beberapa peluang yang kita semua pikir ada nih timbul nih, desa tuh nggak sekedar jual bahan mentah gitu kan. Terus kemudian aku mau nanya nih sama Asri, tantangan yang sedang di awal memulainya tuh apa Sri? Kalau bisa diceritain mungkin 3 atau kayak yang paling bikin sakit kepala gitu. Sakit kepalanya banyak sih sebenarnya kalau bisnis. Tapi karena langsung minum rempahnya Agradaya langsung sembuh sih ya gitu ya. Jadi aku mau ceritanya mungkin Agradaya tuh awalnya juga ini sih yang orang nggak banyak tahu ya, Agradaya itu sebenarnya juga terjadinya juga karena bukan
kenapa kita main rempah bukan karena kesengajaan, ya kami mau budidaya rempah gitu, enggak. Jadi waktu itu kita itu ada program sama salah satu Australian Embassy. Terus program ini sebenarnya lebih ke budidayanya gitu. Waktu itu ya layaknya sebuah program penanaman kan, lebih ke budidaya. Tapi memang keterputusannya ketika sudah budidaya terus mau diapain kan gitu. Nah, aku dulu no idea sih itu mau diapain. Sampai ada kita kerja sama trader juga mau dikirim ke Belgia waktu itu. Tapi terus yang dari Belgia nggak mau, maksudnya karena harga ketinggian waktu itu. Nah, long story short, karena dulu ada program itu, aku mau nggak mau sebagai orang yang di lapangan sama Andika, suamiku yang deket sama kepala dukuhnya, wah ini nggak bisa kayak gini nih, udah ditanemin, udah dijanjiin lebih tinggi dari 1.000 gitu sama si pihak partner kami gitu. Kayaknya harus ada exit strategi yang benar gitu, jangan terus ditinggalin aja petaninya gitu. Nah, waktu itu Agradaya akhirnya ya itu kami coba trial dan error, akhirnya bisa menghasilkan petani nggak ngelempar lagi dalam bentuk basah gitu, udah dalam bentuk kering. Jadi kalau ditanya challenge-nya apa, menurutku kalau dari segi bisnis itu challenge paling besar tuh kadang karena kita bisnis ya, kita mau jualan gitu, challenge paling besar tuh harus ini sih, menjaga endurance sih dari awal sampai akhir supaya nggak ngos-ngosan di tengah jalan. Dulu aku ngerasa banget kayak, wah ini ada satu program, wah terus tiba-tiba, when it comes to business kamu harus menjaga sustainability, ngebuka market, itu another point. Terus kayak jangan mikir kayak kamu ngasilin impact ke petani, it doesn't mean kamu secara bisnis tuh checklist hijau, ternyata nggak juga gitu. Jadi menurutku harus kalau di bisnis harus bisa menjaga keseimbangan, menjaga kekuatan dan endurance juga, harus seimbang antara kamu creating a market, creating financial benefit buat kamu, tapi in the other hand juga bisa ngasilin impact ke petani juga gitu. Maksudnya jangan kaya sendiri lah gitu. Kalau istilahnya kan gitu. Terus di sisi lain kalau bisnis tuh ya jangan berhenti belajar sih, jangan ngerasa di atas gitu. Kadang aku juga maksudnya kayak karena challenge-nya terus tiba-tiba pandemi yang bisnis lain ternyata katanya kesulitan ini tuh kita malah kebingungan ternyata petani kita yang ada sekian ternyata supply tidak mencukupi sesuai dengan demand. Ternyata pelajaran lain gitu, harus nggak boleh berhenti belajar sih. Sama satu sih yang aku ngerasain tuh kalau di bisnis harus bisa jaga endurance sih. Kapan kamu mau berhenti, kapan kamu mau berhenti buat istirahat terus jalan lagi gitu. Kayak maraton berarti ya? Iya, ini bukan sprint gitu sih. Wah, menarik banget nih. Kalau dari kalau menurut Asri, apa yang dilakukan Agradaya ini bisa nggak sih dilakukan di desa-desa lain di Indonesia? Ini langsung jawab ya. Honestly, tiap karakter komunitas masyarakat itu pasti beda-beda gitu. Masing-masing. Nanti ketemu challenge-nya masing-masing. Nah, kalau ditanya tadi challenge-nya apa, sebenarnya aku general aja sih tadi jawab endurance, tapi teknisnya nanti ada challenge ketemu masyarakat, tiap komunitas beda lagi gitu. Dan kalau misalnya bisa ditanya bisa atau enggak, pasti bisa. Tapi berapa lamanya itu yang harus kita pasti beda-beda tiap daerah gitu. Tiap daerah, tiap komunitas pasti itu beda-beda gitu. Tapi memang aku meyakini ketika kita masuk ke masyarakat dan melakukan, aku bilangnya business unusual ya, jangan pakai perspektif kita yang kita udah bisa ngasilin ini, kita udah ngerti sistem ekonomi yang begini, harusnya begini begitu gitu. Kita harus lebih bisa mengerti patternnya mereka juga gitu. Jadi jangan pakai kepalanya kita melulu gitu sih. Istilahnya kalau sekarang tuh biasa istilahnya di manajemen harus bisa learn dan unlearn. Ya, betul. Kita harus belajar dan ngebongkar lagi apa yang udah kita pelajari sesuai dengan konteks yang ada gitu ya.
Jadi dengan bahasanya bahasa apa namanya pengalaman Asri itu jadi ada make sense tuh. Orang-orang manajemen bilang learn and unlearn. Betul Uh, banget sih itu. Ya. Yan, silahkan kalau ada. Apalagi Ki udah dibahas semua nih Mbak Atik. Oke. Apalagi yang perlu kita bahas? Kalau gitu aku mau ini nih pesan sponsor dulu nih. Jadi selain Asri ini akan jadi speaker dan mentor, aku ulang lagi dari pertama. Mungkin ada yang datangnya telat. Enggak lah, ini kan direkam ya. Apa namanya? Asri adalah salah satu mentor dari 4 mentor yang akan ada di acara jadi pelopor energi terbarukan. Jadi Asri dari pertanian, nanti ada dari petambak, kemudian ada juga dari perikanan dan maritim, kemudian ada dari ekowisata, dan yang terakhir dari founder yang sudah membangun juga jasa dan produk energi terbarukan gitu. Itu sengaja kita datengin di satu tempat untuk teman-teman, terutama dari daerah yang supply listriknya menantang gitu ya, bisa belajar bareng-bareng dan terhubung gitu. Jadi karena kita tuh nggak sendirian sebenarnya. Terutama di zaman pandemi ini semuanya jadi terkoneksi ya sebenarnya. Jadi online, semua bisa belajar dan rebelajar dan belajar ulang lagi. Gitu. Oke, kalau gitu kita bisa ringkas nih diskusi kita, jangan sampai kelamaan ringkas diskusi kita. Ada 3 poin nih kalau aku dapat dari pembicaraannya Asri yang tadi. Sebenarnya ada banyak, cuma aku ringkas 1 aja. Bahwa di desa untuk sektor pertanian dibutuhkan selain in-farm atau proses pertaniannya, juga pengolahan pasca panen ini banyak yang belum digarap baik dari program pemerintah maupun dari program lainnya gitu ya. Makanya Agradaya masuk ke situ. Kemudian ada 2 lagi ide tuh sebenarnya berkembang. Jadi jangan expect udah ikut acara workshop ide ini terus ini adalah satu-satunya ide yang bisa dijalanin gitu ya. Ide tuh berkembang, yang pasti harus dieksekusi, harus dijalankan, ketemu ide yang emang benar-benar pas gitu untuk permasalahan yang kita cari. Yang satu lagi adalah endurance atau kayak ketahanan kita dalam mengembangkan ide yang kita punya. Jadi itu makanya kami Gaiza dan New Energy Nexus mengadakan acara workshop ide ini untuk ngebantu teman-teman pakai tools sehingga proses trial and error dan ketahanannya tuh bisa lebih efektif, bisa lebih efisien lagi gitu. Pesannya adalah tanggal 19 Maret kita ada acara diskusi publik, ada Asri, Asri akan cerita lebih dalam lagi di acara tersebut, ditambah dengan Sinari. Sinari itu melakukan pengolahan pasca panen juga, tapi di Alor untuk Mete dan Vanilla. Nanti juga ada 4 pembicara lainnya gitu ya. Nah, dan jangan lupa daftar karena cuma orang yang mendaftar yang bisa ikutan ke diskusi publik. Dan kalau punya ide langsung submit idenya, langsung aja, jangan nunggu-nunggu. Kalau idenya juga menarik, nanti bisa didampingi dengan New Energy Nexus. Kita akan dampingi gimana caranya dari ide teman-teman yang mungkin sedikit belum kebayang detailnya gimana, atau dari idenya baru kayak, oh iya nih saya punya ide buat processing dari perikanan di daerah saya karena banyak ikan, ternyata terus setiap dibawa ke kota ini busuk nih, terus harganya turun, jadi saya butuh pendingin atau chiller. Terus saya mikir, oh kira-kira ide ini menarik. Nah, terus dari ide itu teman-teman mau mengkoneksikan dengan energi terbarukan. Nah, dari sana ide seperti itu nanti bisa kita dampingi untuk seperti apa. Dari ide itu nanti kira-kira teman-teman gimana caranya lihat marketnya siapa, produk ini untuk siapa, nanti ujungnya gimana cara bikin bisnis model kanvasnya, nanti kita akan dampingi itu. Jadi ini akan menarik banget, bakal berguna banget. Jadi kalau misalnya nggak daftar sayang banget Batik ya berarti. Betul, karena dan ini juga akan dikompetisikan. Juri-jurinya akan dari venture capitalnya dari yang perspektifnya pengen punya impact gitu ya, istilahnya social entrepreneurship atau wirausaha sosial. Kemudian juga ada dari praktisi energi dan sebagainya. Jadi
kalau ada hadiahnya juga, tapi menurut kita sebenarnya hadiah terbesar dari pada saat kita mengembangkan ide adalah dapat masukan dan pelajaran dari orang-orang yang sudah expert, sudah ahli di bidangnya, dan bisa terhubung dengan mereka. Itu adalah hadiah paling berguna kalau menurut kita. Tapi itu semoga jadi motivasi teman-teman juga untuk memulai aja. Gitu. Kalau Asri sangat senang sekali ngobrol sama Asri pagi-pagi ini. Mudah-mudahan bisa main ke Jogja, tempatnya Agredaya. Dan yang kalau dari aku sekian, sampai jumpa lagi di acara Jadi Pelopor Energi Terbarukan tanggal 19 Maret sampai 26 Maret di platform online, dan akan di live stream juga di YouTube-nya New Energy Nexus. Jadi di subscribe aja tuh New Energy Nexus-nya supaya nggak ketinggalan info. Ya, Ian silahkan. Iya, jadi nanti kalau misalnya masih bingung kemana, silakan cari aja Instagram New Energy Nexus. Terus kalau juga ingin diskusikan, masih bingung, bisa DM kita, nanti kita akan jawab juga. Jadi jangan ragu buat ikut acara ini, karena sebetulnya acara ini gratis. Jadi kenapa harus bingung buat ikut? Yang kedua adalah ketika nanti teman-teman ikut lomba menang malah dapat uang gitu. Nggak ada ruginya gitu ikut acara ini kayak gitu. Jadi buat teman-teman ya, yang namanya acara gratis bukan berarti teman-teman daftar tapi tidak datang. Dan jadi kalau udah daftar ya harus tanggung jawab untuk tetap datang dan ikut semua acara kita. Betul, ilmunya yang paling penting. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.